Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Tuhan sangat senang melihat hati yang rindu mencari Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali ibadah online kita ini, Menara Online kita dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha besar, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang membuat hati kami damai ya Bapa. Kami bisa menghadapi semuanya ya Bapa. Setiap badai yang kami lewati, semua oleh kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Kami percaya Yesus Kristus, ketika kami menyembah Engkau, Roh Kudus-Mu akan tercurah bagi kami. Ya Bapa, kami juga mau mendengarkan firman-Mu nanti ya Bapa. Berkati ya Bapa, itulah terang bagi hati kami, terang bagi pikiran kami dan jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita, katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita mulai berdoa. Haleluya Yesus. Kami sangat menghormati Engkau ya Bapa. Kami sangat mencintai Engkau Yesus. Ajarkan kami setiap kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami lebih sungguh lagi, lebih taat lagi kepada setiap perintah-Mu ya Bapa. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Yesus, agar setiap kami melihat sesama kami melihatnya dengan penuh kasih ya Bapa. Mari ya Tuhan Yesus, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami emas yang mulia ya Bapa. Mari semuanya lebih dalam lagi katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita katakan, hanya oh Tuhan pribadi yang mengenal Yesus, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
Mari semuanya dengan segenap hati nyanyikan. Hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini keinginan kami, selalu berada di dalam hadirat-Mu, selalu menyembah-Mu Yesus. Hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami bawa korban syukur kami mau menyembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan.
sama-sama dari awal nyanyikan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih sungguh lagi, katakan dari awal, katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Yesus. Engkau Tuhan sandaran kami Yesus, dan ku hanya kan. Mari semuanya katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh yang kami percaya. Yesus, Yesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita akui, satu-satunya yang ku andal, satu-satunya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari semuanya lebih sungguh lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Oh Yesus, haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya di hidup kami, satu-satunya.
Bapa, Engkau sentuh hati setiap kami. Sentuh hati setiap kami ya Tuhan. Berikan ya Tuhan, Bapa sentuh hatiku. Doa saudara minta, Bapa sentuh hatiku. Sentuh hatiku. Berikan hati yang baru Bapa. Berikan hati yang baru, roh yang baru. Saudara, urapannya turun tengah-tengah kita. Ada Tuhan di sini. Ada urapan kasihnya turun sini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau ubah hati setiap kami. Berikan ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru buat setiap kami. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan kunci untuk mengalami terobosan dalam hidup kami. Berikan kunci ya Tuhan untuk mengalami kemerdekaan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang adalah kebenaran. Biarlah kebenaran ini akan memerdekakan hidup kami ya Bapa. Terima kasih, ajar kami percaya akan kuasa salib-Mu, kuasa kasih-Mu. Dan juga ya Tuhan kami percaya akan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Aku berdoa anak-anak-Mu yang susah Tuhan hiburkan. Berikan penghiburan. Beri kami iman untuk percaya ada perlindungan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan udah ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku judul ya, saya pakai istilah bahasa Inggris yaitu what you respect you will attract. Nah, ini bicara tentang penghormatan nih saudara. Jadi apa yang kita hargai, apa yang kita hormati, apa yang kita beri nilai dalam hidup kita, ya, itulah yang akan kita tarik, ya, kita tarik dan kita akan alami dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan Yesus pernah berkata, ya, Yesus berkata dalam Markus 6 ayat 4, katakan apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Ya, karena tidak dihormati orang-orang di tempat asalnya, ya, Tuhan Yesus terbatas, ya kan, tidak bisa memberikan banyak mujizat. Jadi di sini kita mau belajar tentang satu hal ini, saudara. Simple, tetapi ini penting, ya. Penghormatan itu seperti magnet, ya, magnet rohani yang bisa menarik berkat yang kita butuhkan. Hubungan-hubungan dan kepercayaan dari Tuhan dan manusia. Katakan amin.
Nah, jadi setiap hari kita tuh menarik sesuatu dalam hidup kita. Ya kan, entah itu berkat atau beban. Ya, entah itu hubungan yang sehat atau keretakan hubungan. Pintu yang terbuka atau pintu yang tertutup. Tapi ada satu kunci rohaninya yang sering kita abaikan. Ini apa? Rasa hormat. Ya. Apa yang kita hormati sekali lagi, itulah yang akan menarik kita, menarik perhatian kita. Dan apa yang kita abaikan, kita remehkan, ya, itulah yang akan menolak. Nah, saudaraku Yesus, saya ingin sharingkan tentang hal ini, saudara. Karena tadi waktu bangun pagi, biasa bangun pagi, saya langsung di tempat tidur. Kadang-kadang habis bangun lagi duduk tempat tidur, saya berhenti sejenak, diem gitu loh, arahkan hati ke Tuhan. Jadi seperti kayak dapat satu pengertian tentang begini, saudara tuh. Dia bilang gini, salah satu bukti posisi hatimu benar di hadapan Tuhan adalah kamu ambil komitmen untuk hidup, ya, dengan rasa hormat. Rasa hormat, ya kan? Jadi rasa hormat itu, saudaraku, ya, adalah iman. Sebenarnya iman dalam apa? Perbuatan. Katakan amin. Ya, iman dalam perbuatan. Nah, rasa hormat ini yang membuka pintu buat berkat Tuhan, mujizat, kemurahan Tuhan. Nah, satu hari ya Tuhan tuh bicara, saudara, di hadapan orang-orang di Nazaret kan. Kalau kita lihat dalam Lukas 4, saudara, setelah dia keluar dari padang gurun, cobaan, ya, dia pergi ke Nazaret. Kita baca Lukas 4 ayat 24, saudaraku, ayat 29. Di sini tuh saya ingin ajak saudara sama-sama untuk melihat dan baca sama-sama. Ini perkataan Yesus. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Itu kata-katanya, ya. Jadi kita udah tahu bahwa apa yang kita hormati, ya kan? Ya, penghormatan adalah magnet yang menarik segala berkat, segala hubungan-hubungan baik, ya kan? Segala kepercayaan dari Tuhan, ya kan? Dan manusia. Nah, Yesus berkata begini, saudara, kasih contoh ya. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Apa, saudara? Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus kepada salah seorang dari mereka. Elia bukan diutus kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Tuhan bilang begini, karena gak adanya rasa hormat. Waktu masa kelaparan, seharusnya yang ditolong itu adalah janda-janda yang ada di Israel, yang umat Tuhan. Tapi justru bukan umat Tuhan yang ditolong. Terus Tuhan jelaskan lagi di dalam ayat berikutnya tentang Elisa. Saudara, dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan, ditahirkan. Selain dari Naaman, orang Syria, orang Aram. Saudaraku, mendengar itu marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak. Untuk apa? Melemparkan dia. Saudara, saya udah pergi tempatnya. Saudara bayangin, jadi kita nampak di sini bahwa benar di Nazaret itu Yesus sebagai nabi tidak dihormati di sana. Nah, hari ini saudaraku Yesus, ya, saya percaya bahwa kalau kita bisa memberikan rasa hormat itu satu tanda juga. Kalau saudara dan saya sudah pulih. Dari apa? Saudara, dari segala kekecewaan. Dari segala kebencian. Dari segala kepahitan. Ya kan? Kenapa kok orang yang hidup dengan akar pahit tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak ada berkat Tuhan di sana. Saudaraku, karena di sana tidak ada rasa hormat. Kita nggak mungkin kalau hidup dengan kepahitan, kalau saudara kecewa dengan seorang, nggak mungkin bisa hormatin orang itu. Nah, hari ini
kita mau belajar, paling tidak saudara tahu ada 3 prinsip kebenaran firman. Ya kan? Tentang penghormatan. Ya, apa yang dilakukan dari apa upah daripada penghormatan ini? Pertama saudara, prinsip yang pertama, ya, ini yang harus kita tahu saudara. Ya kan, sukses atau gagal itu bisa ditelusuri dari siapa atau orang yang kita hormati. Saudaraku, ya ada satu pepatah yang berkata begini saudara. Saya ambil pepatah ini, jika saudara gagal, ya kan? Saya akan telusuri katanya. Kalau kamu gagal, pakai bahasa kamu dan aku nih. Kalau kamu gagal, aku dapat menelusuri siapa orang-orang yang kamu tidak hormati sebagaimana mestinya. Kalau kamu berhasil, aku dapat menelusuri siapa orang-orang yang telah kamu hormati. Jadi kembali lagi yang tadi saudaraku. Tuhan Yesus sendiri mengalami keterbatasan. Melakukan mujizatnya di mana? Di Nazaret, kampung halamannya sendiri. Karena orang-orang di sana tidak menghormati Tuhan. Saudaraku, Matius 13 ayat 57 sampai 58 katakan gini. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi artinya gini saudara, di mana tidak ada rasa hormat, di situ tidak ada iman. Di mana tidak ada iman, di situ tidak akan ada berkat dan mujizat. Katakan amin. Sebaliknya ketika ada rasa hormat, saudara, Tuhan melihat di situ ada iman. Iman, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Katakan amin saudara. Ya kan? Jadi ketika penghormatan itu hilang dari hidup kita. Ya, di tengah-tengah kita gitu saudara. Kuasa Tuhan pun terbatas. Itu kisah Nazaret. Bahkan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, dia tidak bisa bekerja di tempat di mana tidak ada penghormatan. Saudara, saya nggak pernah lupa. Saya sering kasih contoh ini dan saya akan berikan contoh terus. Ya saudara, dalam setiap khotbah-khotbah saya tentang penghormatan. Kalau saudara juga pernah baca bukunya Tommy Tenney. Ya itu ada banyak sekali bukunya saudara dia tulis. Itu buku-buku yang kalau saya baca buku Tommy Tenney itu sering ulang-ulang saya bacanya. Maksudnya sudah selesai saya baca ulang lagi. Ya kan, saya baca ulang lagi karena kayaknya menarik kalau buat saya ya pribadi. Sama dengan tulisan daripada Watchman Nee ya, yang hamba Tuhan dari Tiongkok ini saudara. Nah, saya ingin sharingkan tentang kesaksian daripada Tommy Tenney, saudaraku. Ya kan, minggu yang lalu saya bahas tentang teko. Ini bukunya dari bukunya Tommy Tenney. Ini tentang saudara, dia cerita pada waktu masa-masa awal daripada pelayanan dia tuh ditunjuk sebagai gembala sidang di salah satu gereja yang tidak besar, saudaraku. Kayak bapaknya itu seperti kayak kita ini adalah ketua wilayah gitu loh. Ya kan dia ini kan ketua wilayah dari satu gereja dia. Nah, dia layani dengan baik, dia cerita. Tetapi ada satu daripada keluarga pasangan suami istri dan dia punya beberapa orang anak yang belum terlalu besar. Ya kan, dia tahu adalah ini seperti kayak selalu ngomong yang negatif, ngomong yang jelek, saudaraku, tentang dia. Kayaknya seperti kayak suka gitulah, ya kan? Bahkan bukan cuma di komunitas atau di gereja, dia punya feeling. Karena itu udah kebiasaan, kayaknya nggak puas-puasnya ngeluh, ngomongin gereja, ngomongin jelekin Tommy Tenney. Dia bilang sampai kayaknya di rumah suami istri ini pasti ngomong yang jelek tentang saya, tentang gereja, tentang Tuhan. Pasti didengar mana anaknya. Ini lagi nabur saudara, hal yang pahit ya. Nah satu hari dia cerita bahwa ya kan dia tuh dihubungi oleh jemaatnya ini. Minta tolong dibesuk. Ya kan, dan doakan anaknya. Ya kan, yang sedang sakit.
Udah bawa ke dokter segala macam. Singkat kata saudaraku bahwa Tommy Teni datang nih ke rumahnya. Waktu dia datang ke rumahnya dia lihat anaknya yang lagi sakit yang minta tolong didoakan. Dia cerita, suami istri dia cerita ini dia sakit tolong doakan dah. Waktu dia lihat wajah atau mata dari anaknya ini. Matanya seperti kayak mata sinis, mata benci. Dia heran. Kenapa kok anak ini kok ada masalah apa? Dia mulai nangkep itu yang dia cerita. Oleh karena ini pasti di rumah dia sering ngomong dan anak ini nangkep. Melihat. Ketika dia lihat anaknya dengan mata seperti kayak begitu. Yang tidak bersahabat. Dia ngomong sama jemaatnya ini. Dia bilang saya datang ke sini hanya untuk besuk. Hanya untuk jenguk. Ya kan? Bukan sebagai gembala kamu. Bukan sebagai pendeta. Bukan sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Hanya sebagai tetangga atau kenalan saja. Kenapa? Kenapa? Karena saya tidak punya otoritas. Saya tidak punya kekuasa. Kenapa? Karena di sini tidak ada penghormatan kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan dan kepada gereja. Ya kan? Saya berharap. Ya kan? Saya berharap anak ini cepat sembuh. Dia bilang nggak berdoa. Saya doakan cepat nggak. Dia nggak ada kata-kata itu. Saya harap dia cepat sembuh. Dia pulang. Dalam keterangan dalam buku itu dia bilang gitu, ya kan? Sebagai hamba Tuhan kita ingin banyak orang ketika minta didoakan untuk doa itu bisa dijawab. Tapi ketika tidak ada penghormatan, maka semua kata-kata tidak ada kuasanya. Sebaliknya saudaraku, ketika kita bangun rasa hormat, makanya pentingnya mama-mama, papa-papa yang punya anak masih kecil, latih anaknya sebisa-bisanya, bukan cuman mau didik dia supaya otaknya nanti bisa sekolah di Harvard. Tapi paling penting, ya kan saudara, otaknya itu selalu berpikir bagaimana dia bisa memiliki seni bagaimana, punya seni bagaimana menghormati. Katakan amin saudara. Ada salah satu bukan orang Yahudi saudara. Ini perwira yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara tahu ya. Perwira Kapernaum. Alkitab katakan saya mau ajak saudara untuk baca. Ya, Lukas 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Saudara, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat apa? Dihargai. Saudara bayangin. Hamba atau budak zaman dulu enggak perlu dihargai. Karena dia sudah beli. Saudaraku yang sudah, ya kan? Tapi dia bisa menghargai orang yang paling rendah. Paling bawah. Itu penting. Terus hamba itu sedang apa? Sakit keras dan hampir mati. Ayat yang ketiga baca yang keras. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya. Untuk meminta. Supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara perhatikan sini. Dia minta. Apa yang dibuat? Mereka datang kepada Yesus. Ayat yang keempat. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Dengan katanya apa? Ia layak engkau tolong. Kok bisa? Saya yakin si perwira Kapernaum ini sangat menghormati apa? Tua-tua. Sangat menghargai orang ya walaupun dia ini tentara Romawi loh, penjajah. Tapi dia hargai itu. Sampai waktu dia minta tolong. Saudaraku, kalau ada orang yang menghargai saudara. Lalu orang itu saudara mintain tolong. Maka cara dia menolong itu pasti percis seperti tua-tua orang Yahudi. Yang dimintain tolong. Kata-katanya apa? Ia layak engkau tolong. Apa dasarnya dia layak ditolong oleh Tuhan? Dia jelaskan. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Perhatikan saudara di sini. Ada apa makna yang kita ambil? Saudara dan saya bisa memberikan rasa hormat. Kalau saudara dan saya punya kasih. Kalau kita nggak mengasihi, sulit untuk kita menghormati. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak bisa menghormati Tuhan. Dia layak engkau tolong sebab ia mengasihi
bangsa kita. Katakan amin. Terus apa lagi? Buktinya apa? Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah. Bentuk daripada rasa hormat dia kepada orang Yahudi adalah apa saudara? Dia nyumbang. Dia beri sedekah. Dia bermurah hati kepada orang Yahudi. Yang dimana rumah ibadah itu adalah satu kebutuhan. Supaya mereka bisa tersambung dengan Tuhannya. Wah, ini keren. Amin saudaraku. Nah, apa yang dibuat saudara? Saudara ngerti nih. Kita lihat ayatnya saudara. Ayat 6-7. Saya mau jelasin tentang penghormatan dia. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Saudara tahu Yesus siapa? Saat itu Yesus ada rabi orang Yahudi. Yang ngerti tentang protokol. Hukum-hukum Musa. Hukum-hukum Taurat. Yesus tahu. Yang ngerti katakan amin. Saudara perhatikan. Alkitab katakan Yesus diminta datang ke rumah perwira Kapernaum. Yesus mau datang. Perhatikan. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu. Ya kan. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Apa? Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Kenapa dia tiba-tiba ngomong seperti itu? Tadi minta. Saya yakin dia sadar, dia tahu. Orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang kafir. Haram, najis. Saudara ingat kata-kata Paulus? Disuruh Tuhan untuk pergi ke rumah Kornelis. Oh. Tidak bisa, saya ini orang Yahudi tidak bisa masuk ke rumah orang. Saya ngerti gak? Dia ngerti. Dia orang yang punya rasa hormat. Poin yang saya mau bilang lagi. Dia ngerti aturan. Dia taati aturan. Itu orang punya rasa hormat. Dia tahu etika. Dia hormati protokol itu. Aku tidak layak. Ya kan menerima engkau di rumahku. Karena memang menurut tradisi Yahudi. Seorang rabi tidak mungkin datang ke rumah orang kafir yang bukan Yahudi. Saya ngerti, bukan cuma itu aja saudara. Biasa orang yang punya rasa hormat. Saudara, perhatikan tadi kan pasti dia punya kasih. Katakan amin, dia punya iman, dia percaya. Betul kan? Dia ngerti aturan. Dan biasanya dia orang apa? Rendah hati. Dia rendahkan lagi. Dia kata ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku apa? Tidak layak untuk datang. Untuk datang kamu. Aku udah layak. Dia ngerti. Yesus dia jadikan siapa? Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi dia katakan apa saudara? Ini yang nyentuh hati Tuhan nih. Semua perkataan nyentuh hati Tuhan. Tetapi katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Lalu dia jelaskan arti kata-kata dia. Saudaraku. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit. Pergi. Maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang. Maka ia datang. Atau kepada hambaku ini. Kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakan. Sudah perhatikan. Sini. Dahsyat gak? Dia jelasin. Lalu apa respon Tuhan? Melihat, mendengar daripada perkataan perwira ini. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu. Apa? Ia heran akan dia. Heran. Heran ini takjub. Ya. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata bagaimana? Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi penghormatan, rasa hormat ada kaitan erat dengan apa? Iman. Kalau kita bilang aku orang beriman, aku sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi gak punya etika. Suka mencela, suka menghina, meremehkan, merendahkan orang. Ya Kristen, selesai. Saya coba dalam diri saya, walaupun ini gak sempurna ya. Saya coba belajar tuh hormati.
Siapapun termasuk orang yang paling di bawah. Di rumah mulai saya hormati pembantu-pembantu kah. Saya coba. Ya kan? Dan rupanya inilah kunci kenapa kok dia betah. Saya pikir kalau tiap lebaran kami sekarang udah gak pusing lagi. Kalau dia pulang dia pasti kehilangan berkat. Selalu kita tanya, balik gak? Pastilah balik Pak. Kenapa kau mau balik-balik terus? Ya enak di sini. Ya kan? Bukan karena apa? Kita hormati. Sepanjang saudara bukan babi, apa yang kami makan, mereka makan lebih banyak. Saudara kadang-kadang kata-kata dan lain sebagainya itu setiap orang. Saudara, ini pentingnya kita praktekkan. Kadang-kadang ada satu orang berkata gini, Pak Sabta, apa kurangnya aku ini? Seringkali Pak seperti kayak rejeki ya. Orang udah nawar, udah apa, bahkan udah DP, udah pengen batal Pak. Itu sepertinya ini kok sudah cukup lama saya nih jalanin seperti ini hidup. Ibaratnya dia cerita sama saya. Kita ini udah nyendok makan nih, nasi sama segala macam makanan sudah tinggal di mulut. Jatuh pula. Tiba-tiba bisa patah itu sendoknya. Jadi gak ketelan lagi. Itu yang aku ngalami. Ya saya sih cuma ngomong satu yang paling penting coba doa. Tanya Tuhan. Coba introspeksi. Kayaknya tentang rasa hormat deh yang harus kamu bertobat. Kadang kita tuh kalau kita udah dari bawah diangkat naik sedikit. Hilang loh rasa hormat karena sombong. Orang sombong gak punya rasa hormat. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau kita udah merasa udah begini, udah punya gini. Jadi lain, udah beda. Coba deh rasa hormat. Karena rasa hormat itu lahir dari kerendahan hati. Ketika kita belajar. Ya kan. Saudara ngerti sini? Amin. Nah, ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah. Didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Jadi mungkin ada seseorang dalam hidup saudara mungkin. Apakah itu orang tua? Apakah itu pemimpin? Apakah itu pasangan? Apakah rekan kerja? Yang selama ini saudara abaikan. Saudara remehkan. Saudara tidak memberi rasa hormat sebagaimana mestinya. Coba dicek. Berikanlah kembali rasa hormat itu kepada mereka. Amin. Karena rasa hormat itu adalah kunci terobosan. Apa? Kunci terobosan buat hidup kita. Rasa hormat, ya saya bilang, sebab rasa hormat itu adalah apa saudara? Iman dalam perbuatan. Jika Tuhan melihat iman di hati kita, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dia akan melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Katakan amin. Ya, rasa hormat tuh mungkin beberapa orang gimana sih Pak? Apa begini terus? Kalau kita ketemu gini, kayak tentara gitu. Atau kalau ini siap. Bukan itu. Rasa hormat itu bisa ditunjukkan lewat kata-kata yang sopan. Ya kan? Kita berikan apa yang menjadi hak orang. Itu juga saya rasa kalau kita bos, majikan, kasih gaji tepat waktu. Bahkan bisa kasih lebih daripada gaji itu. Sekali-sekali sebagai bonus. Katakan amin. Mungkin sebagai karyawan rasa hormat kita kepada atasan kita. Caranya apa? Ya datang lebih awal. Mungkin kita bisa kerjakan melampaui daripada kewajiban kita. Saudaraku banyak. Itu rasa hormat tuh banyak. Yang saudaraku kita bisa buat. Yang kedua adalah ya tentang penghormatan. Pengertian yang penghormatan yang pertama adalah apa saudaraku? Yang pertama adalah sukses atau gagal bisa ditelusuri dari siapa orang yang kita hormati. Yang kedua adalah kita tidak akan memiliki apapun yang tidak kita hormati atau hargai. Katakan amin. Nah ada juga pepatah ini. Saya mau katakan pepatahnya ini. Tunjukkan kepadaku
Ya, apa yang tidak kamu miliki dalam hidupmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa yang tidak kamu hargai. Jadi saudara, apapun yang kita tidak hargai itu akan hilang atau kita tidak akan pernah bisa miliki itu. Contoh di Alkitab siapa? Esau. Esau kehilangan hak kesulungannya. Sesuatu yang seharusnya dia miliki. Sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Tetapi karena Esau tidak menghargai hak kesulungan itu. Saudara, dia kehilangan hak kesulungan itu, saudara. Dia berkata, saudaraku, aku capek. Aku juga bakalan mati. Buat apalah, apa gunanya hak kesulungan itu. Yang penting aku makan. Itu Esau, saudaraku. Mungkin saudara kan kehilangan sesuatu yang seharusnya saudara miliki. Sesuatu yang sangat berharga apabila saudara meremehkan dan tidak menghargainya. Tapi Tuhan akan memulihkan dan memberkati kita jika kita memiliki rasa hormat. Katakan amin. Kayak contoh gini saudara. Kita ini saudara karena ada rasa hormat, Tuhan berikan kita. Ketika hilang sombong, nggak ada rasa hormat lagi, itu bisa jatuh. Tapi waktu kita hilang, kita balik, pulihkan lagi, Tuhan akan kembalikan. Saudara percaya, katakan amin. Itu dia intinya. Ya, saya melihat banyak pada penyesalan. Saudara bisa kehilangan anak atau kehilangan daripada pernikahan, ya kan, yang baik. Karena kita nggak menghargai pernikahan itu. Kita anggap remehkan, abaikan dan tidak dipelihara. Segala sesuatu yang kita tidak hargai, tidak pelihara, kita remehkan, itu kita akan hilang. Nah, yang ketiga ini yang penting saudara, saya ingin bagikan. Penghormatan akan membawa kita naik jauh lebih tinggi daripada apa? Kecerdasan dan kerja keras saudara. Saya mau bilang bukan berarti kecerdasan dan kerja keras tidak penting ya. Tetapi saudara, kalau tanpa adanya penghormatan atau rasa hormat, saudara akan hilang. Saya mau katakan nih, saya udah dapat nih kata-katanya gini. Penghormatan akan membawa kita naik dalam sehari ke tempat yang tidak bisa dicapai oleh kerja keras dan kecerdasan dalam setahun. Ya, kalau kita bisa menguasai seni bagaimana menghormati, kita akan mampu mendaki segala tingkat keberhasilan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Biasanya itu ya ini kita kan contoh lagi di Alkitab ada, saudara. Seorang bernama siapa? Daud seorang yang tidak hanya memiliki kecerdasan, kerja keras, tetapi dia juga memiliki seni. Seni apa? Seni menghormati. Saya lihat sini ya. Dia sangat menghormati siapa? Dimulai dari dulu, saudara. Ya kan, dari sejak dia remaja dia sangat menghormati ayahnya. Ketika ayahnya tanda kutip buang dia jadi gembala di padang gurun. Sebenarnya kakak-kakaknya yang lain jadi tentara, diarahkan. Tapi dia sendirian di padang gurun. Itu kan dia, tapi dia tetap hormati, hargai ayahnya. Dengan cara apa? Dia pelihara kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor ini. Ditunjukkan rasa hormat dengan apa? Ketika datang beruang. Ketika datang singa, dia pasang badan. Itu tanda penghormatan dia sama bapaknya, sama orang tuanya. Dikasih kerja, dikasih tugas, kasih tanggung jawab, dia selesaikan itu. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Dia juga menghormati siapa? Saul. Saudara, dia menghormati bangsanya, makanya dia juga pasang badan untuk lawan Goliat. Dia hormati Saul yang akhirnya jadi apa? Jadi raja dan jadi bapak mertua dia. Dia hormati sekali saudaraku. Dia hormati orang-orang sekitar dia sehingga setiap dia perang itu seperti orang tuh dukung habis dia. Dan dia selalu mengalami kemenangan. Ada satu kisah saudaraku. Ini rasa hormat dia gak hilang. Ya kan, kepada orang yang sangat membenci. Yang sangat menginginkan nyawa dia. Namanya siapa? Saul. Saudara tahu ya kan? Dia tetap berikan rasa hormat dia. Sekalipun Saul berusaha keras mengejar untuk bunuh dia. Satu hari saudara tahu kisahnya, saya mau kasih tahu ya. Waktu kejar-kejar, Daud itu bersembunyi di mana? Di goa.
Dia lagi sama pasukannya ada di goa. Tiba-tiba saudara, Saul itu kebelet. Mau missing, mau Palembang bilang ya. Mau BAB. Wah, ada tahan lagi. Lihat ada goa. Dia masuk goa. Dia BAB di sana. Saudara, pada waktu Saul sendirian masuk goa untuk BAB. Saudara, para prajurit Daud, para pengikut Daud, orang-orang Daud. Ya kan saudara, berkata kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi saudara, jadi orang-orangnya Daud tuh dia kutip firman Tuhan. Ini janji Tuhan Daud buat kamu, buat kita. Bunuh dia. Ini waktunya. Saudaraku. Ya kan Daud kan, saya percaya kalau Daud dapat firman dari Tuhan, pasti dia sharing sama orang-orangnya dia. Orangnya pasti ingat, ya kan? Oh, ya tenang, aku dapat ini dari Tuhan. Kita kejar terus. Nanti akan tiba hari, ya kan? Bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh kita. Dia udah ngomong kayak gitu kan. Ini musuh kan di depan mata. Lagi BAB. Saudaraku. Lalu Daud coba bangun. Bangun pelan-pelan. Dia potong puncak jubah daripada Saul dengan diam-diam. Pada waktu Daud potong jubahnya. Apa yang terjadi? Ayat 6. Kemudian apa? Berdebar-debarlah hati Daud. Karena ia telah memotong puncak Saul. Saudara perhatikan. Waktu dia potong tiba-tiba. Langsung dia berhenti. Ini orang terbiasa menghormati Tuhan. Saya mau kasih tahu kalau jantung udah berdetak, kita punya rencana, punya keinginan, lakukan sesuatu, tapi deg-deg. Kalau saudara saya hormati Tuhan, kita berhenti. Saya bisa ngerti, berhenti. Itu tanda Daud punya rasa hormat kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan. Dipotong puncak jubah aja udah deg-degan, apalagi mau bunuh. Saudaraku, Tuhan mau lindungi Daud, katakan amin. Ya. Lindungi dari apa? Supaya dia gak jatuh dalam dosa. Jangan ambil sesuatu yang belum diberikan Tuhan ke tangan kita. Itu Daud pegang. Daud kalau dia bunuh Saul, langsung saat itu dia bisa jadi raja. Betul gak saudara? Tapi Tuhan belum kasih loh. Kadang-kadang kita mau coba. Apa yang belum waktunya kita mau ambil pakai tangan kita. Itu tanda, saudara, hilang rasa hormat. Tidak ada. Kalau kita menghormati Tuhan. Saudaraku, coba. Lanjut, ayat 7 kita baca. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku. Untuk melakukan hal yang demikian pada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi saya melihat gini, Daud bukan cuma hormati Tuhan. Ya tuh dengan deg-deg dia berhenti. Tapi saudara, dia juga menghormati apa? Pengurapan Tuhan atas Saul. Panggilan Tuhan atas Saul. Yang ngerti katakan amin. Walaupun mungkin kita pikir, ya dia diurapi tapi udah kelakuannya seperti itu, udah jahat. Pasti udah Tuhan juga tinggalin dia. Gak ada urusan, Tuhan mau ajari. Aku pernah urapi orang ini. Aku pernah pakai orang ini. Dan dia masih raja. Hormati dia. Wah, itu keren. Lalu Daud bicara seperti itu, saudara. Untuk cegah. Supaya orang-orangnya, ya kan, jangan serang daripada Saul. Saudara lihat. Daud punya seni menghormati. Daud menghormati panggilan dan pengurapan Tuhan atas musuhnya. Karena itulah Tuhan menghormati Daud. Dan Tuhan mengangkat Daud ke posisi yang tertinggi saudara. Di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini saudara, saya mau kasih buktinya. 2 Samuel pasal 23 ayat 1. Saya bacakan saudara ayatnya ini. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dan tutur kata orang yang apa? Diangkat tinggi.
Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Katakan amin saudara. Dahsyat ini. Di hadapan Tuhan, orang diangkat tinggi, orang yang diurapi. Bahkan dalam bagian lain, Tuhan sendiri berkata, aku sudah dapatkan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Ia punya rasa hormat. Banyak orang cerdas, tapi tidak pernah sampai ke puncak. Karena mereka suka apa? Menghina, meremehkan orang-orang yang seharusnya dihormati. Ya, saudara, tapi hanya orang-orang yang rendah hati, yang mengetahui seni bagaimana cara memberi penghormatan, yang Tuhan akan bawa dia naik, mendaki ke segala puncak-puncak keberhasilan. Katakan amin. Katakan amin. Jika saudara menghormati Tuhan dengan pujian dan penyembahan, Tuhan akan memberikan saudara apa? Hikmat dan kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita hormati orang tua kita, Tuhan akan membuat kita berbahagia dan panjang umurmu. Hormati orang tua. Kalau saudara orang tua masih hidup, doamu pasti dijawab. Kamu akan berbahagia. Jika kita menghormati sesama kita, Tuhan akan mengirim apa? Golden connection. Bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita menghormati proses dan panggilan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan mengangkat kita naik ke level yang lebih tinggi. Saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kau sungguh indah tiada taranya. Siapkan diri makan perjamuan kudus. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah, Allah yang layak dipuji. Lalu sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan di perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
bagi aku. Mari angkat kedua. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.